Halo sobat pencinta dunia penerbangan, selamat datang di channel Skeleton Official. Video kali ini kita akan coba mengenal jenis pesawat kargo komersial yang paling populer digunakan oleh perusahaan pengiriman kargo di seluruh dunia. Namun sebelum kita membahas itu semua, buat kamu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe lalu aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu selalu kebagian informasi setiap kali Skeleton Official update video terbaru. Ada beberapa jenis pesawat kargo sipil atau komersial di dunia ini yang digunakan oleh perusahaan ekspedisi atau pengiriman kargo. Ada yang memang basicnya diproduksi untuk pesawat kargo, namun ada juga yang diproduksi sebagai pesawat penumpang, lalu dimodifikasi menjadi pesawat kargo. Di video ini kita hanya akan membahas pesawat kargo komersial, sedangkan untuk pesawat kargo militer sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Linknya ada di deskripsi video ini. Baiklah, kita langsung saja masuk ke pembahasan. Pesawat kargo komersial pertama yang paling banyak digunakan di dunia ini adalah Ilyushin IL-76. Pesawat bermesin 4 ini dirancang oleh Biro Desain Ilyushin. Pesawat ini awalnya dirancang untuk pengangkut strategis militer Rusia. Namun dalam perjalanannya, pesawat ini banyak digunakan oleh perusahaan kargo komersial untuk mengirimkan peralatan berat berukuran besar. Pesawat ini banyak digunakan untuk mengirimkan bantuan bencana ke daerah terpencil karena bisa beroperasi pada landasan pacu yang tidak beraspal. Pesawat kargo yang kedua adalah Boeing 747. Pesawat ini adalah basic pesawat Boeing 747 yang digunakan untuk penerbangan komersial. Namun karena perkembangan teknologi, pesawat ini kalah bersaing dengan pesawat keluaran terbaru, sehingga banyak dari pesawat ini dihentikan operasionalnya oleh maskapai komersial karena alasan efisiensi. Pesawat ini memiliki konsumsi bahan bakar yang lebih boros dibandingkan pesawat yang lebih baru di kelasnya, yaitu Boeing 777 dan Airbus A350. Pesawat yang dipensiunkan ini banyak digunakan oleh maskapai pengiriman kargo karena bisa dirombak memiliki ruang bagasi yang lebih besar. Pesawat kargo yang ketiga adalah Boeing Dreamlifter. Pesawat ini memiliki basic Boeing 747 lalu diubah menjadi Lark Cargo Freighter sehingga menjadi pesawat kargo. Pesawat ini digunakan khusus untuk mengangkut perlengkapan pesawat Boeing dari pemasok di seluruh dunia. Suku cadang atau bagian dari pesawat dari pemasok awalnya dikirim melalui darat sehingga menghabiskan waktu yang cukup lama. Kondisi ini digunakan oleh Boeing dengan mengubah konfigurasi Boeing 747 sehingga menjadi pesawat kargo yang mampu mengangkut sayap dan ekor pesawat produksi Boeing. Pesawat kargo yang keempat adalah Airbus Beluga. Pesawat ini memiliki basic pesawat Airbus A330, kemudian didesain mirip dengan paus Beluga. Sama halnya dengan pesawat Boeing Dreamlifter, pesawat ini juga digunakan untuk mengangkut bagian perlengkapan pesawat terbang milik Airbus yang tidak muat dengan pesawat kargo biasa, sehingga dalam pengangkutan lebih mudah menuju produksi Airbus di Prancis. Pesawat kargo yang kelima adalah Antonov AN-124. Pesawat ini merupakan pesawat kargo kedua terbesar di dunia. Pesawat ini pernah menjadi pesawat terbesar di dunia mengalahkan Galaxy C5 sampai kemudian Airbus A380 dan Antonov AN-225 diproduksi. Memiliki roda pendaratan sebanyak 24 buah membuat pesawat ini mampu beroperasi pada medan yang berat. Pesawat ini pernah dihentikan produksinya. Namun pada tahun 2008 karena permintaan yang meningkat, pesawat ini kembali diproduksi untuk penerbangan kargo komersial. Pesawat kargo yang terakhir adalah Antonov AN-225 Embraer.
merupakan pesawat kargo terbesar di dunia saat ini. Awalnya pesawat ini didesain untuk mengangkut pesawat ulang-alik proyek luar angkasa Uni Soviet. Namun karena Uni Soviet bubar, maka pesawat ini dikandangkan. Setelah 8 tahun tidak terbang, akhirnya dimodifikasi dengan sistem avionik yang baru oleh Antonov bekerja sama dengan Airfoil Inggris untuk mengangkut peralatan berat yang menghabiskan anggaran 20 juta dolar Amerika Serikat. Awalnya pesawat ini direncanakan akan dibuat 2 unit, namun hanya 1 unit yang siap, sedangkan satu lagi proyeknya tidak dilanjutkan lagi karena terkendala dengan biaya yang cukup besar. Demikianlah sedikit informasi yang dapat admin rangkum buat sobat pencinta dunia penerbangan tentang pesawat kargo komersial yang paling populer di dunia. Semoga informasi ini bisa memberikan tambahan wawasan buat pencinta dunia penerbangan. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Apabila sobat punya saran atau pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video Skeleton Official selanjutnya.